Halo teman-teman Storynema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini memang mau lanjutin alur High School Return of a Gangster part kedua nih men. Nah, karena ada banyak episode, Nema sama Caseto bakal jadiin beberapa part dulu baru full episode, dan linknya bakal Nema taruh di kolom deskripsi. Buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu men. Dan buat basumers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 어떻게 알았냐? 김득팔. Nah, pada saat Kim gelut ngelawan Jaemin dan juga anak buahnya, ternyata Sekyung sama guru konseling ngelihat hal tersebut dari jauh men. Sekyung jadi makin heran soalnya Yihon bisa ngalahin Jaemin dan antek-anteknya sendirian. Padahal dulu dia selalu dijadiin bahan bulian gitu sama si Jaemin. Sedangkan bu guru konseling yang ngelihat itu pun langsung pergi ke sana buat ngelerai pergedebukan itu. Sebelum bu guru datang, Jaemin nanya tuh ke Kim, apa maksud Kim yang memperkenalkan diri sebagai wakil ketua gangster tadi? Soalnya Jaemin masih nggak percaya kalau Kim bisa ngalahin dia dan antek-anteknya dengan entengnya. Terus karena tadi Kim spontan bilang gitu dan lupa kalau sedang menggunakan tubuh Yihon, dia pun menarik ucapannya, terus bilang kalau Yihon jago gelut gara-gara dilatih sama Kim. Ngedenger itu, Jaemin pun langsung ketakutan sebab dia tahu kalau Kim adalah orang yang sangat ditakuti di kalangan gangster. Oke, begitu bu guru konseling datang, dia nyuruh Jaemin sama antek-anteknya untuk pergi ke ruang BP buat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tapi Jaemin yang gak terima minta bu guru konseling untuk ngebawa Kim juga. Dan karena sebelumnya bu guru konseling ini udah dapat laporan tentang Jaemin yang suka ngebully Yihon, dia pun nolak permintaan Jaemin, terus ngebawa Kim ke ruangannya men. Pas udah di ruang guru konseling, Kim dan bu guru konseling mendiskusikan masalah pembulian yang dilakukan Jaemin dan antek-anteknya ke Yihon selama ini. Bu guru konseling nyaranin supaya Yihon ngajuin pernyataan tersebut ke komite pendisiplinan kekerasan sekolah. Dengan begitu, Jaemin dan antek-anteknya akan dihukum dengan dipindah paksa ke sekolah lain atau dikeluarin dari sekolah. Ngedenger itu, Kim pun akhirnya lega men, karena langkah awal untuk membuat kehidupan Yihon lebih baik sedikit demi sedikit mulai berhasil. 집에 가서 치료받고 좀 쉬한 이 건에 대해서 제대로 결정이 날 때까지 재민이랑 이야기를 좀 나눠봐도 되겠습니까? Tapi pas mau balik ke kelas, Kim kembali ngeliat Jaemin dan antek-anteknya yang ngebully murid cupu lain. Karena itu, Kim pun langsung ngasih tahu mereka kalau komite sekolah akan melakukan pendisiplinan untuk Jaemin dan gengnya. Dan kemungkinan terburuknya, mereka semua akan dikeluarin dari sekolah. Tapi karena Jaemin dan gengnya ini gak takut dengan hal itu, Kim pun mengurungkan niatnya. Sebab menurut Kim, hal tersebut bukanlah solusi terbaik untuk saat ini. Karena kalau Jaemin dan yang lain dikeluarin dari sekolah, hal itu juga akan menghancurkan masa depan mereka. Oleh sebab itu, Kim harus mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus ini. 내일부터 학교 꼬박꼬박 안 나오면 다트판 될 각오. 알겠냐? 예. Besoknya nih, Jaemin sama gengnya terlambat masuk kelas nih ceritanya. Ngeliat itu, Kim jadi khawatir kalau nanti nilai ujian mereka jelek gara-gara ketinggalan pelajaran gitu. Makanya, Kim pun menyuruh Jaemin untuk nggak telat masuk kelas lagi. Nah, karena sekarang Jaemin udah takut sama Yihon, dia pun langsung mengiyakan perkataan Kim itu. Dan tentu aja, hal itu membuat murid lain keheranan setelah ngelihat Jaemin tunduk di hadapan Yihon. Gak cuman itu, Kim juga selalu ikut campur pas Jaemin dan gengnya lagi ngebully siswa cupu lain men. Ya tentu aja, hal itu pun bikin Jaemin jadi makin kesel sama Kim, karena dia udah gak bisa berbuat apa-apa lagi gitu sama Kim. Sementara Sekyung yang makin penasaran tentang siapa Yihon yang sebenarnya, dia pun mendatangi rumah sakit untuk mengecek DNA rambut milik Yihon dan Minso ibunya. Sedangkan di tempat lain, Dongsu sama Jongchul lagi mengalami krisis anggota gangster. Soalnya banyak sekali anggota geng yang meninggalkan mereka setelah Kim meninggoy men. Sampai kemudian mereka berdua dapat kerjaan untuk menculik Minso ibunya Yihon. Menurut Dongsu, pekerjaan ini harus bisa mereka selesaikan dengan baik. Dengan begitu, mereka bakal dapat banyak cuan dan bisa bikin geng yang mereka dirikan semakin naik ke angkasa.
Besoknya di sekolah, Kim bertanya ke Sekyung kenapa ayah Sekyung nelponin mulu pas mereka berdua lagi pergi ke tempat musik kemarin. Tapi karena Sekyung gak mau orang lain mengetahui tentang kelakuan ayahnya itu, dia pun gak ngejawab pertanyaan Kim men, dan malah langsung pergi ninggalin dia. Hal itu bikin Kim penasaran, terus dia nanya tuh ke Jaemin tentang hubungan Yihon sama Sekyung yang gak dia ketahui. Dikasih tahu deh tuh sama Jaemin. Jadi Jaemin ini nganggap Sekyung aneh karena Sekyung ngelaporin tindakan pembuliannya yang dilakukan ke Yihon. Nah, yang ngebikin aneh lagi, Sekyung juga nggak bertindak apa-apa saat semua orang menuduh Yihon sebagai seorang penguntit. Ngedenger itu, Kim pun jadi sedikit heran men. Apa sih yang sebenarnya terjadi di antara Yihon sama Sekyung? Karena itu, Kim bertanya ke Jaemin tentang latar belakang keluarga Sekyung. Dan didapatkanlah informasi bahwa sebenarnya Sekyung adalah orang terpandang karena ayahnya adalah seorang ketua jaksa dan ibunya adalah CEO sebuah mall besar men. Oleh sebab itu, Sekyung jadi orang paling populer di sekolah dan dijuluki sebagai siswa terbaik karena selalu mendapatkan nilai paling tinggi. Mengetahui hal tersebut, Kim jadi makin penasaran tentang hubungan yang terjadi antara Yihon dan Sekyung di masa lalu. Dan atas dasar itulah Kim terus memperhatikan Sekyung hingga akhirnya dia mendapat masalah lain men. Yang mana pas hasil ujian matematikanya keluar, ternyata Kim dapat nilai yang hancur parah. Tapi Kim ini masih punya ide dengan memanfaatkan keadaan tersebut untuk bisa lebih dekat lagi sama Sekyung, yaitu dengan cara meminta Sekyung untuk mengajarinya men. Tapi hal itu diketahui 3 murid dari klub basket yang akhirnya juga ikut belajar bareng sama Kim. Ya, bisa dipastikan hal itu pun membuat Sekyung jadi tertekan karena Sekyung tahu kalau niat ketiga murid tersebut cuma pengen manfaatin dia doang. Dan karena tahu kalau Sekyung gak enakan, Kim pun kemudian mengajak ketiga murid tersebut untuk bertanding basket ngelawan dia. Kalau mereka menang, maka mereka boleh ikut belajar bareng sama Sekyung. Gak tahu kenapa, hal itu ternyata malah bikin Sekyung cemas men. Soalnya dia tahu kalau Yihon yang dia kenal cupu banget kalau masalah olahraga. Tapi nyatanya Sekyung dan semua orang dibikin kaget sekaget-kagetnya pas ngelihat betapa jagonya Yihon. Nah, pas lagi enak-enaknya ngelihat pertandingan basket, Sekyung lah kok dapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan tentang hasil tes DNA kemarin. Sekyung dikasih tahu kalau DNA milik Yihon dan ibunya sangatlah cocok hampir 100%. Hal itu pun membuat Sekyung semakin bingung apa yang terjadi kepada Yihon. Kemudian pas si Kim ini udah kelar tanding basket, Sekyung pun bilang tuh ke Kim kalau dia bersedia mengajari Kim supaya nilainya bagus, asalkan Kim mau menuruti permintaannya. Gak denger itu, Kim pun tanpa ragu langsung gitu men. 아마 이런 추천금. Sepulang sekolah, mereka pun langsung belajar bareng nih ceritanya. Dan karena Kim belum terbiasa belajar kali ya, lah kok dia malah ketiduran men. Terus pas mereka lagi ngasuh bentar, Sekyung nanya tuh apa alasan Yihon gak jadi ngajuin pernyataan ke komite pendisiplinan. Soalnya menurut Sekyung, orang kayak Jaemin dan gengnya harus dihukum karena kalau enggak, maka Jaemin bakal terus ngelakuin pembulian. Dia denger itu, Kim balik nanya men, apa yang akan dilakukan Sekyung kalau dia jadi Kim? Ya tanpa ragu, si Sekyung ini ngejawab kalau dia bakal menghabisi Jaemin supaya masalah tersebut kelar dengan cepet. Denger jawaban Sekyung yang kayak psikopat gitu, Kim mulai bertanya-tanya, apakah sifat asli Sekyung kayak gini? 빨간 줄 그을지 모른다 생각하고 겁을 먹거든. 학교도 법도 가해자를 처벌하지 못하고. Di keesokan harinya, di sekolah, Kim disamperin terus dipuji-puji tuh sama para murid cowok. Soalnya kemarin habis ngalahin 3 murid basket. Dengan sedikit songong, Kim bilang kalau dia emang jago dalam olahraga bola. Sekyung yang kebetulan ada di sana pun cuma senyum-senyum men ngeliat Yihon yang kini bisa bergaul dengan murid lain. Sampai nggak lama, bu guru pun datang buat ngebagiin rapot, tapi Kim kelihatan langsung cemas gitu. Soalnya dia udah feeling duluan kalau semua nilai mata pelajarannya pasti hancur total. Sekyung yang mengetahui hal itu pun cuma bisa geleng-geleng karena nilai Sekyung sendiri sangatlah sempurna. Tapi walau kesel, dia nggak bisa berbuat apa-apa tuh ke Sekyung. Soalnya dia emang pinter banget dalam bidang akademis. Sampai kemudian Kim pun mengajak Sekyung ke suatu tempat untuk minum-minum biar nggak pusing mikirin nilainya.
Tentu aja Sekyung seketika kaget soalnya minum minuman alkohol itu dilarang keras bagi murid sekolah. Menyadari kalau dia teledor lagi, Kim pun beralasan kalau dia salah beli minuman men. Sampai kemudian Sekyung ngasih sebuah kue nanas ke Kim dan tanpa curiga sedikit pun Kim langsung ngelahap kue tersebut. Namun seketika Kim langsung puyeng terus kayak kejang-kejang gitu men. Singkat cerita, pas Kim udah sadar, Sekyung bilang dengan perasaan bersalah kalau sebenarnya dia tahu Yihon alergi sama nanas. Tapi dia ngelakuin itu cuma pengen ngetes aja. Soalnya tes DNA nunjukin kalau Yihon yang dihadapannya sekarang emanglah Yihon yang dulu dia kenal. Namun karena perubahan Yihon yang sangat drastis, dia masih belum percaya aja dan akhirnya melakukan tes makan nanas itu. Meski Yihon terbukti valid alergi nanas, Sekyung masih aja nggak percaya kalau Yihon yang dihadapannya adalah Sekyung yang dulu dia kenal. Ngedenger itu, Kim pun bertanya, apa sih alasan Sekyung pengen banget mastiin kalau dia adalah Yihon yang dulu? Dijawab deh tuh sama Sekyung, kalau sebenarnya dulu Yihon pernah datang ke rumahnya untuk meminta bantuan men. Tapi saat itu Sekyung nggak meduliin Yihon dan malah nyuruh Yihon pulang. Sejak saat itulah dia nggak pernah ketemu lagi sama Yihon. Karena itu Sekyung pun akhirnya menyesal dan khawatir kalau Yihon kenapa-napa setelah dia nolak permintaan Yihon tadi. Namun akhirnya Sekyung ketemu lagi sama Yihon yang sekarang udah sangat berbeda 378,5 derajat men. Hal itulah yang ngebikin Sekyung jadi ngerasa bersalah gara-gara nolak permintaannya dulu. Ngedengar semua penjelasannya itu, Kim bilang kalau dia emang bukan Yihon yang Sekyung kenal dulu. Tapi Kim juga gak bisa ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Namun satu hal yang pasti, kalau nanti Yihon yang asli bakal kembali setelah Kim berhasil mewujudkan impian Yihon. Meski penjelasan Kim malah ngebikin Sekyung bingung, tapi dia percaya dengan semua yang dikatakan Kim men. Dan setelah ngeluarin unek-unek masing-masing, kini Kim sama Sekyung jadi makin akrab, layaknya seorang sahabat yang saling pengertian, kayak keinginan Yihon yang asli men. 사과가 하고 싶다는 거니? 돌아올 거다. 네가 도와주면 더 빨리 돌아올 수도 있고. Tapi kemudian masalah kembali muncul karena Dongsu sama Jongchul udah bersiap menjalankan misi mereka, yaitu menculik Minso alias ibunya Yihon men. Karena wilayah rumah Minso ada di daerah kekuasaan geng saingan mereka, Dongsu pun mengajak Jaemin untuk ikut menjalankan misi tersebut bersama anak buahnya, biar si Dongsu ini gak ketahuan sama geng rivalnya. Ya tentu aja Jaemin yang mau cari muka pun langsung mengiyakan ajakan itu men. Namun begitu sampai di lokasi, Jaemin pun kaget-kagetnya setelah mengetahui kalau misinya adalah menculik seseorang. Seketika dia pun ketakutan dan langsung kabur men dari sana. Untungnya aksi penculikan itu diketahui oleh Kim dan juga Sekyung yang baru aja pulang. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menggagalkan aksi tersebut. Meski Sekyung sama Kim hampir kalah, alhamdulillahnya kali ini polisi datang tepat waktu men. Nggak kayak polisi di Konoha. Tentu aja anak buah Dongsu pun langsung kabur dari sana. Oke, pas di rumah sakit, dua orang detektif datang untuk meminta kesaksian Kim mengenai peristiwa penculikan tadi. Tapi Kim malah bilang kalau yang terjadi tadi adalah keributan biasa yang disebabkan oleh preman mabok. Sampai gak lama, detektif pun akhirnya pergi. Sementara Sekyung langsung menanyakan apa alasan Kim berbohong kepada para detektif. Dijelasin deh tuh sama Kim kalau semua itu dia lakukan demi Yihon men. Padahal sebenarnya Kim tahu kalau penculikan tadi berkaitan dengan Miyung, si sekretaris men. Maka dari itu, kalau Kim ngasih tahu ke detektif, maka semua orang bakal mengetahui identitas Yihon yang asli, yaitu anak konglomerat tapi dari hubungan yang tidak sah. Kemudian pas Sekyung pulang ke rumah dengan keadaan bonyok, tentu aja dia langsung ditanyain tuh sama ayahnya yang overprotektif itu. Sekyung yang gak mau hal itu diketahui ayahnya, dia pun berbohong dengan bilang kalau wajahnya bonyok dikarenakan ulah preman mabok yang malakin duit. Tentu aja ngedenger alasan itu, ayah Sekyung gak percaya men. Dia malah maksa Sekyung untuk membawanya ke TKP. Dan karena udah gak bisa ngeles lagi, Sekyung pun terpaksa ngebawa ayahnya itu ke sebuah lahan kosong yang gak ada CCTV-nya untuk mencoba meyakinkan ayahnya. Tapi karena ayah Sekyung adalah seorang jaksa, dia pun langsung mengetahui kalau Sekyung bohong dan langsung ngedamprat anaknya itu abis-abisan men. Sampai tiba-tiba gak tahu kenapa Sekyung tiba-tiba pusing dan gak sadarkan diri men. 누구하고 싸운 거야? 아니면 맞은 거야?
내가 이러니까 위치 추적 앱을 응? 아 도대체 세경아! Oke, Sekyung pun akhirnya dirawat di rumah sakit. Ibu Sekyung yang saat ini lagi dinas ke luar negeri langsung nelpon ayah Sekyung buat nanyain keadaan anaknya dan ngomelin suaminya supaya nggak bertindak terlalu keras gitu ke Sekyung. Karena selama ini Sekyung selalu menuruti apapun yang diperintahkan ayahnya. Sementara Kim sendiri sedang berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan lagi tentang insiden yang menimpa Minso, ibu Yihon. Sebab si detektif ngerasa curiga men, kalau hal itu bukanlah kejahatan biasa seperti apa yang dikatakan Kim sebelumnya. Soalnya setelah detektif menyelidiki kasus tersebut, semua kamera pengawas di rumah Yihon tiba-tiba rusak. Tapi Kim tetap mencoba merahasiakan semua yang terjadi karena menurutnya hal itu adalah keputusan terbaik untuk saat ini. Dan setelah mengetahui kalau rencana orang-orang yang menculik ibu Yehon sangatlah matang, Kim pun langsung menelpon Miyung si sekretaris. Tapi Miyung nggak bisa dihubungi men. Karena itu Kim mulai khawatir dan langsung meminta supir pribadinya untuk meningkatkan keamanan rumah. 연락도 할 수도 없고 이미경은 내가 어디서 뭘 하고. Nih tempat lain, Miyung terlihat memarahi Dongsu gara-gara gagal nyulik Minso. Karena itu dia ngerasa takut kalau ada saksi yang mengetahui hal tersebut. Dongsu yang juga nggak mau namanya tercoreng, dia pun berjanji akan segera menghilangkan para saksi supaya nama Miyung tetap bersih. Sebagai langkah awal, mereka akan mencari Jaemin, soalnya kemarin dia kabur saat menjalankan misi. Kim yang belum tahu kalau Jaemin terlibat dalam percobaan penculikan Minso, dia pun mencari Jaemin, soalnya Jaemin udah nggak masuk sekolah beberapa hari men. Namun anehnya, anak buah Jaemin juga nggak tahu keberadaan dia. Sampai nggak lama, teman sekelas Yihon ngajak Kim untuk pergi ke sebuah kafe keren sebelum ujian umum diadain. Ya, biar mereka nggak terlalu stres mikirin ujian gitu kali ya. Tapi, Kim yang emang udah tua malah nganggep kalau ajakan tersebut adalah tindakan negatif. Padahal, hal tersebut sangat lumrah di kalangan anak-anak SMA. Gara-gara hal itu, teman-temannya pun ketawa ngakak karena ngelihat sikap Kim yang bapak-bapak banget, men. 제대로 친구해줄게. 축구 반대항전하는 거 잊지 말고. 잘해줄게. 좋다. 근데 곧 수업 시작인데 세경이는 왜 안 와? Abis itu, Kim nelpon Sekyung buat nanyain kapan dia mulai masuk sekolah. Soalnya Kim pengen banget belajar bareng kayak sebelumnya. Tapi ternyata pas pulang sekolah, Sekyung udah nungguin Kim yang langsung ngajak belajar bareng men. Dan pas lagi belajar bareng, Sekyung kelihatan kayak banyak pikiran gitu. Karena hal tersebut, Sekyung ngajak istirahat bentar buat ngobrolin tentang pergedebukan pas nyelamatin ibu Yeon kemarin men. Soalnya sekarang ayah Sekyung sedang mencari tahu kebenarannya menggunakan privilege-nya yang adalah seorang jaksa. Maka dari itu, Sekyung menyuruh Kim untuk lebih hati-hati mulai sekarang. Dan bener aja, saat ini ayah Sekyung sedang memegang kertas berisi informasi tentang Yihon dan juga Minsu, ibunya. Dan karena Kim menyadari kalau Sekyung nggak bisa gelut, dia pun memutuskan untuk mengajari Sekyung ilmu dasar tinju men. Supaya kalau nanti ada kejadian gelut lagi, Sekyung bisa sedikit membela dirinya. 내가 봤을 때 이 모든 사건의 본질은 자, 이렇게 몇 가지밖에 없다. 훅훅 단순히 내지르는 것처럼 보여도 그리고 Terus pas mereka pulang ke rumah Yihon, mereka berdua mergokin Jaemin yang kayak lagi ngawasin rumah Yihon gitu. Tapi Jaemin malah kaget pas tahu kalau pemilik rumah tersebut adalah Yihon. Karena diketahui tujuan Jaemin mengawasi rumah Yihon adalah untuk memastikan Minso yang gagal diculik baik-baik aja. Kim yang nggak tahu kalau Jaemin terlibat dalam penculikan itu, dia malah kasihan tuh sama Jaemin. Soalnya dia udah beberapa hari nggak masuk sekolah. Karena itu, Kim pun mengajak Jaemin ngopi bareng buat nanyain kenapa dia nggak masuk sekolah. Lalu karena Jaemin ini belum makan 2 hari, dia pun langsung melahap kue yang dibeliin sama Kim men. Ya ngelihat salah satu teman kampretnya itu kelaparan, Kim pun mengajak Jaemin untuk makan di rumahnya. Tapi Jaemin malah nggak tahu malu men. Jaemin malah minta nginep di rumah Kim. Alasannya sih karena dia kedinginan kalau tidur di rumahnya, gara-gara nggak bisa ngebayar tagihan listrik. Ya karena kesel sama kelakuan Jaemin, Sekyung pun berniat ngebayar tagihan tersebut asalkan Jaemin pergi dari rumah Yihon. Karena perkataan Sekyung itu, Jaemin akhirnya ngasih tahu men kalau dia emang berasal dari keluarga miskin yang saat ini sedang mengalami masalah ekonomi. Ngedenger itu, lagi-lagi hati nurani Kim terketuk men dan akhirnya memperbolehkan Jaemin buat nginep di rumahnya.
Sekyung yang gak mau kalah sama Jaemin juga meminta Kim agar ngebolehin dia nginep juga di sana. Gak berhenti di situ men, Jaemin jadi makin kurang ajar karena malah minta si Kim agar ngebolehin dia nginep beberapa hari gitu. Ya tentu aja hal itu pun bikin Sekyung naik pitam ngelihat tabiat Jaemin yang gak punya urat malu. Apalagi si kampret Jaemin ini seolah gak ngerasa bersalah gitu. Padahal sebelumnya dia udah ngebully Yihon habis-habisan, tapi Yihon masih berbuat baik tuh ke dia. Karena itu pas Kim lagi ke toilet, Sekyung bilang kalau dia tahu tujuan Jaemin pengen nginep di rumah Yihon beberapa hari. Yaitu karena Jaemin pengen mastiin dirinya aman sebab dia juga terlibat saat insiden percobaan penculikan Minsu, ibu Yihon. Ngedenger itu, Jaemin pun mencoba mengelak, tapi ternyata Kim udah denger semua obrolan barusan men. Dia pun seketika naik pitam dan meminta Jaemin untuk jujur kepadanya. 나가래. 그놈들 어디 가면 만날 수 있는 거냐? Besoknya di sekolah, Kim akhirnya tahu dari Jaemin kalau orang-orang yang berusaha menculik Minsu adalah kelompok geng yang dipimpin oleh Dongsu, mantan bawahannya di geng Chilsu. Maka dari itu, dia meminta Sekyung untuk gak terlibat dalam hal ini lagi, soalnya hal itu sangatlah berbahaya. Kim juga meminta supir pribadinya untuk memperketat keamanan rumah, sebab mulai sekarang dia akan menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Tentu aja, Sekyung langsung menentang rencana tersebut karena takut terjadi apa-apa kepada Kim. Tapi Kim ngeyakinin dan minta Sekyung untuk percaya kepadanya. Nah, abis itu Kim berniat pergi ke markas Dongsu menggunakan taksi men. Tapi pas Kim lagi nunggu taksi, tiba-tiba ada dua orang pria misterius yang langsung menyekapnya dari belakang dan langsung ngebawa Kim ke suatu tempat. Dengan pengalamannya sebagai gangster selama puluhan tahun, Kim bisa mengetahui di mana dia berada, di tempat seperti apa, dan juga berapa orang yang berada di sekitarnya hanya dengan menggunakan intuisinya saja men. Lalu pas ikatan dan penutup wajah Kim dibuka, ternyata ada Dongsu di hadapannya men. Tapi bukannya takut atau pengen kabur, Kim justru terlihat tenang dan malah tersenyum. Soalnya dia udah gak perlu repot-repot lagi nyariin Dongsu. Apalagi kalau ternyata 동수야. bersambung. Ending yang mengkepetkan. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.